Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Restu Pratiwi dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membahas cara pembuatan kabel jaringan fiber optik dan cara kabel fiber optik mentransmisikan data. Di sini juga ada pengertian fiber optik, yaitu fiber optik adalah sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Dan dalam penggunaannya, beberapa fiber optik dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik dan digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinar dalam jarak yang sangat jauh. Proses pembuatan kabel fiber optik, yaitu untuk proses pembuatan kabel fiber optik dapat digunakan 4 macam teknik atau metode yang berbeda, yaitu 1. OFPO, Outside Vapor Phase Oxidation. Pembuatan fiber pertama yang memiliki loss kurang dari 20 dB per km adalah Corning Glasswork dengan metode OFPO. Sebuah layer partikel SiO2 yang disebut sebagai soot disimpan secara bertahap dari burner ke rotating grab, ceramic mandrel by thread. Glass soot tersebut menempel pada mandrel dari layer ke layer. Pembuatan fiber pertama yang memiliki loss kurang dari 20 dB per km adalah Corning Glasswork dengan metode OFPO. Sebuah layer partikel SiO2 yang disebut sebagai soot disimpan secara bertahap dari burner ke rotating grab. Glass soot tersebut menempel pada mandrel dari layer ke layer. Ini ada gambarnya juga ya, bisa dilihat di samping. Yang kedua ada VAD, Vapor Phase Axial Deposition. Pada metode ini, proses pembentukan partikel SiO2 sama dengan terjadi pada FPPO. Partikel-partikel tersebut disatukan oleh torus di dalam resin chamber, kemudian disimpan pada ujung permukaan batang glass silika yang telah terbentuk sebelumnya seperti biji atau bibit yang menempel. Bisa dilihat juga di gambarnya ada di samping. Contoh gambarnya. Yang ketiga, MCFD, Modified Chemical Vapor Deposition, digunakan untuk memproduksi very low loss graded index fiber. Uap partikel gas didapatkan dari reaksi antar bahan gas logam halida dengan oksigen yang mengalir di dalam silica pipe. Kemudian gas tersebut disimpan dan dilakukan proses sintering oleh H2O2 burner yang berjalan sepanjang silica pipe sehingga diperoleh clear glass layer. Ketika ukuran atau ketebalan dari gas sudah sesuai dengan yang diinginkan aliran uap, partikel glass dapat dihentikan dan kemudian tabung atau pipe dipanaskan sampai suhu yang tinggi sehingga dihasilkan solid rod preform. Fiber yang dihasilkan dari preform MCFD akan memiliki score yang terdiri dari vapor deposit material and cladding yang terbuat dari original silica tube. Gambarnya juga ada di samping, bisa dilihat. Yang keempat ada PCFD, Plasma Activated Chemical Vapor Deposition. PCFD mirip dengan MCFD pada proses pembentukan yang terjadi pada silica tube. Non-isothermal plasma beroperasi pada tekanan yang terendah untuk menginisiasi reaksi kimia. Silica tube berada pada temperatur 1000 sampai 1200 derajat Celcius untuk mengurangi tekanan. Microwave resonator yang bekerja pada 2,45 GHz
berjalan sepanjang silika tube untuk menghasilkan plasma. Proses ini menghasilkan dan menyimpan clear gas secara langsung pada dinding tube tanpa melalui soot formation. Jadi tidak ada proses sintering dalamnya. Ketika ketebalan atau diameter dari gas sudah sesuai dengan yang diinginkan tube, berubah menjadi bentuk preform seperti yang terjadi pada MCFD. Gambarnya juga terlihat pada di samping. Terus yang terakhir, cara kabel fiber optik mentransmisikan data. Kabel jaringan fiber optik memiliki cara kerja yang sangat berbeda dengan kabel jaringan lainnya seperti kabel coaxial ataupun kabel twisted pair. Pasalnya, kabel jaringan fiber optik bukan mentransmisikan sinyal listrik seperti kabel-kabel jaringan lainnya, melainkan mentransmisikan cahaya dengan cara mengkonversi sinyal listrik menjadi gelombang cahaya. Dengan begitu, maka kabel jaringan yang satu ini punya keunggulan dalam hal mengurangi masalah gangguan gelombang frekuensi bahan elektrik, sehingga sangat ideal untuk digunakan pada kawasan yang dikelilingi gelombang frekuensi cukup tinggi dalam prosesnya. Cara kerja fiber optik adalah dengan memanfaatkan cermin yang dihasilkan total internal reflection atau refleksi total pada bagian dalam zat kaca. Sudah begitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.